Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adinda Salsabila dengan NPM 221506135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari sistem basis data, yaitu mengenai database design tentang ARCS. Selanjutnya, yaitu ada tujuan dari ARCS itu sendiri, di mana penjelasan dari ARS yaitu dalam data modeling, ARS atau lengkungan ini bantu seorang desainer untuk memperjelas suatu eksklusif OR di antara berbagai jenis hubungan antara relationship. Nah, selanjutnya di mana setiap kita lebih memperjelas dari suatu requirements oleh klien, maka final implementasi finalnya bakal lebih jadi akurat. Selanjutnya, kita akan berhubungan dengan constraint. Apa sih itu constraint? Nah, di antara setiap bisnis atau project memiliki restriction atau larangan, di mana hanya suatu atribut values dan juga nggak semua relationship diizinkan. Nah, restriction ini dinamakan juga dengan sebuah constraint atau batasan-batasan. Nah, constraint ini tuh dapat refer to a single attribute of an entity, di mana bisa refer untuk satu atribut tunggal dari sebuah entitas ataupun melalui berbagai hubungan-hubungan di antara entitas-entitas tertentu. Nah, kemudian ada contoh sederhana dari constraint yaitu employee must work in one and only one department, yaitu seorang pekerja hanya dapat bekerja dalam satu dan hanya satu departemen. Kemudian ada contoh lain dari suatu constraint dalam materi ini yaitu exclusive OR constraint. Apa sih exclusive OR relationship? Nah, di mana exclusive OR relationship adalah relationship atau hubungan-hubungan eksklusif yang hanya ada di antara entitas-entitas yang juga diketahui hanya dengan exclusive OR relationship. Nah, suatu exclusive OR relationship ini adalah hubungan antara satu entitas dan dua atau lebih entitas lain di mana hanya ada satu hubungan yang dapat ada dalam satu waktu. Jadi misal satu entitas ini dihubungkan dengan banyak entitas lainnya. Kemudian exclusive OR relationship ini hanya akan menghubungkan salah satunya saja dengan satu entitas yang ada tadi. Yang di dalam ARD, kita dapat memodelkan satu tipe relationship ini dengan menggunakan R atau tanda lengkungan. Selanjutnya, ada contoh di sini terdapat entitas, ada training event, ada in-house trainer, dan juga training company. Di sini training event dapat di-hosted atau dapat diselenggarakan boleh oleh in-house trainer atau external training company. Jadi boleh antara in-house trainer atau training company, tapi tidak untuk keduanya karena menggunakan OR. Jadi kita menggunakan satu lengkungan ini berwarna merah yang disebut sebagai R untuk memperjelas suatu exclusive OR relationship. Selanjutnya penjelasannya yaitu untuk setiap training event ini harus di-hosted oleh satu dan hanya satu in-house trainer atau hanya satu dari suatu training company. Selanjutnya ada contoh lain di mana di sini ada entitas bernama billboard, kemudian ada movie, product advertisement, dan juga public announcement. Di sini ada billboard, di mana tempat untuk menaruh iklan yang dapat featuring ada movie, ada film, atau ada produk, ataupun announcements public. Kemudian dapat contain advertising about only one of these at a time. Jadi satu billboard ini hanya dapat menampilkan salah satu dari ketiga entitas ini, yaitu movie, product advertisement, dan juga public announcement. Jadi hanya ada satu entitas yang dapat masuk ke billboard dalam satu waktu. Maka dari itu di sini dipisahkan dengan arc.
yang bertujuan untuk menunjukkan adanya exclusive oil relationship. Selanjutnya di sini untuk setiap fitur dapat memiliki karakteristik atau atribut tersendiri. Nah, di mana ARPS ini memberitahukan pembaca bahwa satu diagram hanya boleh satu fitur ini yang dapat memiliki suatu hubungan untuk setiap billboard yang ada di sini atau instance-nya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana representing exclusive OR relationship dalam IRD, di mana ARS adalah cara untuk merepresentasikan mutually exclusive, yaitu mutualisme di mana exclusive relationship atau hubungan satu dan satu di dalam IRD ini. Di sini ada contohnya, yaitu ada membership, company, dan juga customer. Kemudian di sini ARPS ini merepresentasikan bahwa suatu eksklusif relationship untuk setiap membership hanya boleh harus di held by one company atau boleh dijalankan oleh suatu perusahaan atau boleh dijalankan oleh seorang customer, tapi tidak keduanya. Nah, di sini ada penjelasannya di mana suatu arc atau lengkungan ini untuk mempresentasikan adanya ARD sebagai solid line, yaitu sebagai garis solid, kemudian dengan ujungnya yang sedikit melengkung. Kemudian ada lingkaran yang digambarkan untuk arts untuk setiap relationship atau hubungan yang ada adalah bagian dari art itu sendiri. Jadi misal di sini ada garis hubungan, kemudian di sini akan diberikan tanda lingkaran yang menunjukkan bahwa dia adalah sebuah exclusive or relationship. Tentang lengkungan atau arts itu sendiri. Nah, sebuah arts itu bakal selalu untuk satu entitas. Nah, ARS ini memiliki lebih dari dua hubungan dan tidak semua hubungan-hubungan dalam suatu entitas harus untuk dimasukkan ke dalam suatu arch atau lengkungan. Kemudian sebuah entitas mungkin dapat memiliki beberapa arcs dan arcs ini harus always consist a relationship of the same optionality. Jadi arcs ini harus memiliki opsional atau optionalnya tuh harus sama di antara relationship tersebut. Selanjutnya di sini ours di mana setiap relationship dalam satu ours harus untuk mandatory or almost must be optional. Jadi untuk setiap relationship-nya nggak boleh satunya mandatory, satunya optional. Jadi misal semuanya mandatory, jadi semuanya harus mandatory. Satunya optional, maka semuanya harus optional. Nah, kemudian relationship in an arc may be of different cardinality, although this is rare. Jadi relationship dalam suatu arc mungkin dapat memiliki kardinalitas yang berbeda meskipun ini jarang terjadi. Nah, di sini ada contoh gambar lengkungan dalam dunia nyata. Kemudian di sini ada Rs, supertypes, dan juga subtypes. Nah, Rs dan super atau subtypes, keduanya adalah model untuk mutual exclusiveness atau model untuk mutual dari eksklusif. Jadi mutual eksklusif itu eksklusif kan berarti antara satu dengan yang lain, jadi eksklusif. Kemudian ada certain situation are best modeled as an art and other as subtypes and subtypes. Jadi untuk beberapa situasi atau kondisi itu baiknya dijelaskan dengan atau dimodelkan dengan art, tapi yang lainnya dapat dijelaskan dengan supertype dan juga subtypes. Kemudian ada contoh di mana di sini ada account, checking account, dan juga savings account. Di mana checking account dan juga saving accounts adalah jenis-jenis dari suatu account. Maka di sini memiliki ARS dan juga exclusive OR. Nah, di sini juga dapat dimodelkan sebagai supertype dan juga subtypes. Di mana di sini account, maka di sini ada juga checking dan juga saving.
dia selain bisa didefinisikan atau dimodelkan dengan arts, juga bisa dimodelkan dengan supertype dan juga subtypes. Nah, di sini ada contoh dua di mana suatu event dapat dijalankan di antara private home atau juga public space. Jika suatu entitas dapat memiliki suatu arts yang mirip atau serupa, maka mungkin ada case untuk membuat super atau subtypes tanpa sebuah arts. Nah, di sini kita lihat ada tiga entitas dengan satu arts dan juga dua eksklusif OR. Kemudian di sini ada event, private home, dan juga public space. Di mana kita juga dapat untuk private home dan juga public space. Ini adalah tipe untuk venue-nya. Kemudian mereka dapat memiliki atribut yang mirip, jadi mereka bisa jadi sebagai supertypes dan juga subtypes. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan di mana di sini tadi penjelasannya adalah mendefinisikan dari constraint itu sendiri dan apa sih aplikasinya dalam suatu data modeling. Kemudian ada mengidentifikasi suatu exclusive or relationship dalam suatu skenario bisnis. Kemudian ada diagram untuk suatu arts constraint atau batasan arts untuk merepresentasikan sebuah exclusive or relationship. Kemudian ada membedakan antara penggunaan dari suatu arts dan juga subtype dalam suatu data model. Nah, selanjutnya ada materi kedua yaitu tentang hierarki dan juga recursive relationship, di mana kita akan belajar tentang keduanya, yaitu tahap pertama ada tujuannya sendiri. Nah, roles atau suatu roles itu dapat dijelaskan melalui hierarki. Misalnya dalam contoh pekerjaan ada manajer, ada kepala kru, ada front counter clerk, dan juga food preparers. Kemudian dalam school ada headmaster or principal, kemudian ada assistant of headmaster or assistant principal, kemudian ada guru dan juga ada staff. Nah, itu tuh menunjukkan suatu hierarki dalam roles. Kemudian ada hierarchical data, itu sangat umum. Kemudian kita dapat, dengan pemahaman dari suatu hierarki ini, kita dapat memodelkan suatu charts dari organisasi bisnis, kemudian kita juga dapat building structures atau membangun struktur. Kemudian ada tentang family trees atau pohon pohon keluarga yang bisa disebut dengan pohon keluarga. Nah, dan juga ada banyak hierarki lain yang ditemukan dalam dunia nyata. Selanjutnya adalah hubungan dari suatu organizational chart. Di sini kita ada contoh di mana ada organisasi untuk reporting hierarki. Jadi suatu organisasi di mana harus mereport suatu hal. Kemudian ada contohnya nih di sini ada yang paling tinggi yaitu presiden, kemudian untuk keduanya yaitu direktur, kemudian baru ke manajer, kemudian baru ke bawah yaitu entry level employee. Nah, dalam organizational chart ini dapat direpresentasikan dalam data model ini. Kemudian kita dapat membuat suatu entitas untuk setiap level, di mana hubungan-hubungannya tentang level selanjutnya atau hierarki selanjutnya. Kemudian ada UID untuk setiap entitas. Di sini dapat kita lihat dari yang semula begini dapat dijelaskan menjadi begini. Yaitu ada presiden, the manager of reporting to director. Jadi direktur ini bakal reporting to presiden. Presiden is the manager of director and sampai bawah. Dari yang paling bawah yaitu entry level employee akan report ke manager. Kemudian seorang manajer ini adalah manager dari seorang entry level employee. Selanjutnya yaitu ada contoh lain di mana di sini ada building floor, suite, dan juga room di mana cascading
UID-nya ada di mana UID dari suatu floor itu adalah kombinasi dari angka-angka dari floor itu sendiri dan juga tentang building ID. Kemudian ada UID dari suite. Suite itu adalah kombinasi dari suite number dan juga dari number floor dan juga building ID. Jadi di antara Barrett relationship ini atau yang ada thread-threadnya ini berarti nanti itu building ID-nya bakal turun ke number, kemudian untuk site suite-nya numbernya akan turun dan juga akan memiliki ID dari building itu sendiri. Kemudian UID dari suatu room adalah kombinasi dari room ID dan juga suite number dan juga floor number dan juga building ID. Jadi untuk yang paling bawah yaitu room akan memiliki segala apa key dari berbagai entitas yang ada di hierarki atasnya. Selanjutnya ada hierarki versus recursive relationship. Nah, recursive itu sendiri adalah yang berbentuk seperti ini. Lingkaran dan juga cursive itu lengkungan. Recursive itu berarti bentuk suatu lingkaran. Nah, keduanya adalah model-model yang mempresentasikan semua employee atau pekerja. Kemudian yang ada di kiri adalah hierarchical structure, di mana di sini, dari sini sampai sini presiden hingga entry level employee ini adalah suatu hierarchical structure. Kemudian yang ada di kanan itu menggunakan recursive relationship. Di sini ada employee, di sini. Nah, suatu relationship tidak dapat diartikan sebagai hierarki dan juga rekursi pada satu waktu. Kemudian kita akan memiliki pengertian dari hierarkian. Nah, hierarchical structure itu lebih eksplisit dan juga lebih mudah untuk setiap orang untuk memahaminya karena mereka sangat mirip untuk suatu organizational chart atau diagram organisasi. Nah, selanjutnya untuk tiap entitas dapat memiliki mandatory attributes dan juga relationship jika untuk business requires. Hmm, Nah, untuk tiap entitas itu dapat memiliki mandatory attributes-nya atau dan juga relationship jika bisnis requires-nya. Jika bisnis suatu bisnis atau project membutuhkannya. Nah, kemudian untuk segala optional attribute dan juga relationship dapat diartikan atau dimasukkan dalam recursive. Nah, dengan cara ini datanya akan lebih menjelaskan atau merepresentasikan dari bisnis rules itu sendiri. Kemudian ada recursive. Recursive relationship akan menjadi lebih simple karena hanya menggunakan satu entitas. Nah, kemudian diagramnya akan lebih jadi simple atau less busy. Kemudian kurangan dari suatu recursive ini mereka akan lebih kurang kurang lebih simple sehingga kurang spesifik dan tidak dapat memiliki mandatory attributes atau attributes penting atau key attributes ya. Kemudian ada hubungan-hubungan yang penting juga yang mandatory relationship kecuali mereka adalah mandatory dalam segala instance. Jadi mereka tidak dapat mendapatkan mandatory attributes or relationship eh, kecuali mereka itu mendapatkan mandatory atau penting dalam segala instance-nya. Selanjutnya kita dapat menggambarkan convention, di mana IRD convention itu menunjukkan bahwa recursive relationship digambarkan sebagai loop, diketahui juga sebagai fixed year. Nah, di sini kita lihat loopnya berwarna merah, maka di sini disebut juga sebagai fixed years. Kemudian di sini manager of and managed by dari suatu employee. Kemudian di sini ada contoh yaitu automobile manufacturing business skenario, di mana untuk setiap automobile manufacturing organisasi manufacturing automobile, di mana akan consider all elementary parts, assemblies, and products as instances of an entity called component. Jadi model ini dapat
Dibuat secara simple dan sangat sederhana dengan recursive relationship. Nah, model Bill of Materials Data as many-to-many recursive relationship. Ini untuk many-to-many, untuk tiap komponen adalah dapat jadi part dari satu atau lebih komponen lain. Kemudian saat untuk tiap komponen dapat menjadi atau dibuat dari oleh satu atau lebih komponen-komponen lain. Selanjutnya adalah terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di mana kita dapat mendefinisikan dan memberikan contoh dari suatu relationship yang memiliki hierarki. Kemudian kita dapat mengidentifikasi dari UI di dalam suatu hierarki model. Kemudian mendefinisikan dan memberikan contoh tentang recursive relationship. Kemudian merepresentasikan suatu recursive relationship dalam suatu ERD yang diberikan dalam suatu skenario. Kemudian mengkonstruk atau membuild suatu model untuk menggunakan keduanya yaitu recursion dan juga hierarkis atau yang tadi puter-puteran dan juga hierarkis atau tingkatan untuk mengekspresikan the same conceptual meaning. Conceptual meaning. Jadi untuk mengekspres atau menjelaskan konsep yang sama. Sekian, terima kasih. Saya Dinda Salsabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.